Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di sebuah kamar yang keadaannya tak ubahnya seperti kandang, terbaring lemas seorang perempuan. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Jemarinya menggenggam erat dan keringatnya bercucuran membasahi sekucur tubuh. Sesekali nafasnya terasa berat hingga membuatnya seperti tercekik. Di sekitar tempat tidur tampak berserakan semua barang-barang, seolah habis dihempaskan. Kamar itu kotor sekali dengan noda air seni, muntahan, darah bercampur gumpalan rambut, dan nyaris tak ada celah bagi sinar matahari untuk masuk ke ruangan itu. Wajah perempuan itu nyaris tak dapat dikenali, kusam dan kotor. Rambutnya kusut, menggimbal, dan kuku di jemari terlihat menghitam. Entahlah, selalu ada cerita histeris dari kamar itu, seolah seperti seseorang yang dipanggang hidup-hidup. Para tetangga pun tak ada yang mempedulikan keadaan demikian mungkin, karena selama ini perempuan itu selalu terlibat masalah yang meresahkan orang di sekitarnya. Dari luar berjalan seorang pria setengah baya dengan derap kaki yang tenang. Terlihat tatapannya sibuk memainkan tasbih dan bibirnya tak hentinya berzikir. Di samping pria itu berjalan seorang pria lainnya yang jauh lebih muda bernama Dimas. Wajah Dimas tampak murung dan kecemasan terlihat di raut wajahnya. "Silakan masuk, Pak," ucap Dimas pada pria yang dipanggil Eyang Wirabumi. Wirabumi masuk ke kamar itu dan menatapi keadaan sekitar sambil menghela nafas panjang. Dimas menutupi tubuh perempuan itu dengan selimut agar auratnya tak terlihat. Beberapa ayat Al-Quran dilafalkan dengan merdu dan tenang. Tangan kanan Wirabumi masih memainkan butiran tasbih sambil terus mendekat pada tubuh perempuan di hadapannya. "Pergi kamu Wirabumi, jangan ikut campur urusanku," teriak perempuan itu dengan suara layaknya mak lampir. Perempuan yang tadi terlihat tak berdaya, kini seolah beringas, seperti hendak menyerang Eyang Wirabumi. Tubuh perempuan itu bereaksi terhadap alunan ayat suci yang berkumandang mengalun dalam kamar, seperti tersengat listrik ribuan watt. Lalu batu kencang sembari berkali-kali memuntahkan gumpalan rambut beserta darah ke lantai. Beberapa menit kemudian Eyang Wirabumi keluar dari kamar disusul oleh Dimas. "Buanglah ini dan bersihkan tubuh istrimu dengan air hangat," ucap Eyang Wirabumi sambil menunjukkan beberapa serpihan logam berwarna perak dan keemasan di telapak tangannya. Beberapa hari ke belakang Eyang Wirabumi memang diminta Dimas untuk mengobati sakit yang diderita istrinya. Penyakit aneh yang tak terdeteksi oleh dunia medis. Sebuah konsekuensi dari ilmu pelet yang perempuan itu tekuni. Beberapa hari berlalu setelah kedatangan Eyang Wirabumi. Keadaan perempuan itu sedikit membaik. Dia mampu berkomunikasi secara normal, meskipun masih terbata-bata. Perempuan itu terlihat beberapa kali menangis dan memohon maaf pada Dimas, suaminya. Namun kondisi itu tak bertahan lama, karena perempuan itu akhirnya meninggal setelah semua susuk yang melekat pada tubuhnya berhasil dilepas. Dimas hanya pasrah akan takdir yang dialami istrinya. Tak tahu harus senang atau susah, karena penyakit sang istri telah lenyap, dan merasa susah karena bagaimanapun perempuan itu adalah istri tercinta baginya. Sore yang cerah, Yuli disibukkan dengan memasak berbagai masakan.
Hari itu Yuli pulang lebih awal dari kantornya untuk mempersiapkan hari ulang tahun perkawinannya dengan Damar. Selesai masak, Yuli bergegas mandi untuk menunggu suaminya pulang bekerja dan berharap hari ini akan menjadi spesial mereka berdua. Sore berganti malam. Damar belum juga pulang, membuat Yuli sedikit gundah. Berkali-kali dia menatap jam dinding dan pintu gerbang halaman menanti sang suami. "Ma, aku pulang telat ya malam ini, ada janji sama bos." Sebuah pesan masuk ke ponsel. Yuli merasa kecewa, namun pikiran itu segera ditepisnya. Mungkin itu hanya guyonan suaminya yang biasa memberi kejutan seperti tahun-tahun lalu. Tapi detik demi detik terus berganti, menit hingga jam. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22. Dipandangi kue dan masakan yang dia buat dengan susah payah sedari sore. Dan kini telah dingin, namun sang suami belum juga pulang. Yuli tertidur dalam penantian hingga esoknya terbangun dan mendapati Damar masih tertidur di sisinya. Yuli memeriksa semua laci dan lemari, berharap Damar menyiapkan sesuatu kejutan, namun tak menemukan apapun. Aktivitas pagi kembali normal. Suami bangun dan sarapan lalu berangkat kerja lebih awal. Yuli memandang wajah suaminya dari kaca jendela, menghela nafas panjang lalu mencuci piring beserta kegiatan lain seperti ibu rumah tangga pada umumnya. "Apa ini?" ucap Yuli dalam hati, memandang sebuah serpihan kertas di kantong celana Damar, seperti sebuah tiket masuk hotel. Jantungnya berdegup kencang, mencium aroma wangi baju yang tak biasa. Juga selai rambut panjang di antara lengan baju yang hendak dicuci. Dia paham rambutnya tak sepanjang itu. Untaian rambut disimpannya baik-baik, berharap suatu hari akan menemukan petunjuk siapa pemiliknya. Mulai saat itu kecurigaan Yuli selalu hadir, bahkan suami cenderung menyendiri, juga memberi sandi pada ponsel miliknya. Suatu malam Damar mengigau menyebut nama seorang perempuan yang pasti bukan Yuli, melainkan bernama Mayang. Yuli mendengar hal itu tentu merasa yakin bahwa sang suami telah berbuat sesuatu di luar sana yang tak membuatnya nyaman. Kecurigaan Yuli sedikit terkuak ketika tanpa sengaja melihat tubuh perempuan lain dalam keadaan setengah telanjang di ponsel sang suami yang lupa dikunci menjelang tidur. Kita jalan yuk," ucap Mayang pada Damar. Damar pun tak dapat menolak ajakan Mayang, dan mereka pun akhirnya pergi ke suatu tempat layaknya sepasang kekasih. Kedekatan Mayang dan Damar sebenarnya sudah sedari dulu, apalagi memang dulunya Mayang adalah kekasih Damar semasa kuliah. Namun hubungan itu harus berakhir ketika Damar justru memutuskan menikah dengan Yuli. Rasa kecewa dan sakit hati Mayang pada Damar seakan tak putus. Meski di kemudian hari mereka sama-sama sudah berkeluarga. Rasa benci dan cinta yang dibalut oleh kecewalah yang membuat Mayang tak pernah berhenti untuk mendapatkan kembali cinta Damar yang telah lama mati. Berbagai upaya telah Mayang lakukan agar keinginan itu terwujud, salah satunya dengan susuk dan ilmu pelet, yang membuat kesetiaan Damar pada Yuli seakan diuji. Sambil bersiul kecil, Damar keluar dari kamar mandi dengan sebuah handuk membelit pinggangnya, lalu masuk ke kamar untuk berpakaian. Langkahnya terhenti sesaat, didapati pintu kamar setengah terbuka. Padahal Yuli istrinya sedang tak di rumah malam itu. Damar memasuki kamar perlahan dan menyalakan saklar lampu. "Hah? Kamu ngapain di sini, Mai?" Damar kaget melihat Mayang sudah berada di kamarnya. "Ayolah, kamu sendiri cerita kalau kamu minta ditemani saat istrimu pulang ke rumah ibunya," ucap Mayang pada Damar sambil memeluk Damar dari belakang. "Tapi nggak begini juga kan? Jika ada yang tahu bisa habis kita." Mayang menarik handuk yang menutupi sebagian tubuh Damar. Dan malam itu pun Mayang menginap di rumah Damar,
membuat kedekatan mereka seolah bagai tak terhalang lagi. Esoknya Mayang segera mandi dan berdandan lalu menuju mobilnya untuk bersiap pulang. Di saat bersamaan Yuli telah pulang dan sedang sampai di gang menuju rumah. Sebuah mobil sedan keluar tepat di jalur yang dia lalui. Dari kaca jendelanya terlihat Mayang yang baru saja berada di rumahnya malam harinya. Yuli tak menyadari siapa wanita yang baru saja berpapasan dengannya. Namun firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang tak beres tengah terjadi. Yuni sedikit kaget ketika sampai di teras rumah, pintu terbuka sepagi ini. Padahal biasanya Damar bangun tak kurang dari jam 6 pagi. Yuli memeriksa setiap ruangan di rumahnya. Hingga berada di bilik ruang dapur, dia mendengar Damar seolah sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dan Damar segera menutup telepon itu ketika menyadari Yuli telah pulang. Hanya berselang menit Damar segera berpamitan untuk menuju tempat kerja. Seperti sebuah keanehan, berangkat ke kantor sepagi itu, Yuli memandang punggung suaminya yang perlahan tak terlihat ketika mulai memasuki mobil. Sesuatu telah berubah dalam kehidupannya. Yuli merebahkan diri di ranjang, memikirkan keanehan yang belakangan terjadi. Tangannya meraba selimut tempatnya terbaring, dan jemarinya tersangkut beberapa helai rambut panjang. Perasaan itu makin tak menentu. Pikirannya jauh menerawang, membayangkan petaka buruk mahligai rumah pernikahannya dengan Damar. Masih terbayang sosok wajah perempuan cantik yang terlihat di balik jendela mobil ketika berpapasan dengannya tadi. Yuli segera menepis pikiran itu dan berharap semua baik-baik saja. Suatu malam yang dingin di sebuah rumah di antara komplek perumahan elit, Mayang memasuki kamar mandi. Berbagai bunga warna-warni berterbangan di tempat mandi. Mayang menanggalkan semua pakaian dan membasuh perlahan tubuh dengan air yang bercampur kembang. Sementara di kamar mewahnya, secawan dupa dan bunga semerbak harum menyengat penciuman. Di antara cawan itu terpasang foto Damar. Mayang memasuki kamarnya tanpa selai benang pun, lalu duduk di tepi ranjang memegangi cawan berisi dupa dan kembang sambil komat-kamit mengucapkan sesuatu. Tak lupa dia mencium foto Damar dalam genggamannya. Asap hitam pekat mengepul di hadapan Mayang. Lalu asap itu perlahan berubah menjadi sosok makhluk tinggi besar, berwarna hijau dan bertanduk yang menyeramkan. Makhluk dengan muka seperti babi, juga hampir sekujur tubuhnya dipenuhi bulu. Terlihat air liur berjatuhan dari mulut makhluk terkutuk itu. Mayang berbaring di ranjangnya, matanya terpejam dan tangannya menggenggam, membiarkan makhluk itu menjilati semua inci tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki. Terasa tindihan makhluk sangat berat di tubuh Mayang. Namun dia tak ingin membuat kecewa sosok Puto Ijo yang tengah bekerja untuk mewujudkan angannya. Setelah kurang lebih 3 jam makhluk itu menghilang dari ruangan tempat Mayang berada. Terdengar tawa kencang, tanda kepuasan menggema di setiap sudut ruangan. Mayang segera bangkit dan membersihkan diri untuk kedua kalinya malam itu. Sebenarnya Mayang pun telah berkeluarga. Dia memiliki suami bernama Dimas yang bekerja di sebuah kapal pesiar. Dari pekerjaan itu Dimas mencukupi semua kebutuhan materi Mayang dan membelikan sebuah rumah mewah untuk sang istri. Meski bergelimang harta dan memiliki suami yang rajin bekerja, namun kelebihan selalu dibarengi dengan kekurangan. Mayang selalu dalam kesepian dan bayang-bayang jika suaminya berbuat sesuatu di belakangnya selama dalam menjalankan pekerjaan itu. Damar, Dimas, dan Mayang sendiri dulunya adalah teman masa sekolah. Selepas kuliah mereka berpisah hingga pada akhirnya Dimas dan Mayang menikah. Meskipun pada masa lalunya Damar adalah cinta pertama Mayang. Damar dan Mayang akhirnya dipertemukan kembali melalui sebuah reuni alumni dan semakin akrab di media sosial.
Gak bisa, Mai. Hubungan ini tak akan berhasil. Aku gak mau hanya menjadi pelampiasanmu. Dan aku juga butuh menata kehidupanku sendiri bersama keluargaku, ucap Damar pada Mayang di sebuah kafe. Oh, jadi sekarang kamu mau pergi begitu saja setelah kamu memulainya? Kamu lupa apa yang aku berikan ke kamu? Mayang membalas ucapan Damar. Damar terdiam lalu pergi meninggalkan Mayang sendirian di kafe tersebut. Mayang menatap kepergian Damar dengan penuh kemarahan. Tak terasa air matanya meniti perlahan. Dia menyadari bahwa ucapan Damar itu benar. Tapi di sisi lain, perasaan yang terlanjur mendalam membuatnya tak akan mudah melepaskan Damar. Suatu sore Mayang ditemani pembantunya pergi ke suatu tempat di sebuah desa. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah sederhana berdinding bambu dan beratap jerami. Sebuah rumah kecil di antara pepohonan jati dan kebun yang menghijau. Tampak dari teras rumah itu sebuah pemandangan indah kebun teh yang subur. Angin semilir terasa menyejukkan siapapun yang berada di sana, membuat seolah ingin berlama-lama di tempat itu. Pintu dibuka dari dalam oleh seorang perempuan berusia 70 tahunan, memandang Mayang dengan senyuman. Lalu mempersilahkan Mayang beserta pembantunya masuk. Mayang duduk bersimpu di sebuah tikar pandan di dalam ruangan tamu. Perempuan tua itu masih diam. Perlahan dia menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar apa yang disampaikan Mayang. Jadi begitu ceritanya. Baiklah, aku akan coba membantumu. Namun seperti kataku sebelumnya, bahwa apa yang akan kamu kerjakan itu sangat berat dan tak semua orang mampu menerima konsekuensinya. Suara serak perempuan itu membuat Mayang sedikit tegang. Dia sudah melangkah sejauh ini dan tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Tekadnya sudah bulat untuk membuat Damar bertekuk lutut padanya. Perempuan tua itu lalu mempersilahkan Mayang duduk di hadapannya dan menyuruh sang pembantu untuk menunggu di luar. Mayang melepas semua pakaiannya dan duduk bersila membelakangi perempuan tua itu. Dia merasakan sedikit panas ketika sepasang tangan perempuan tua itu menempel di punggungnya sambil membaca mantra. Setelah ritual awal dilakukan, perempuan tua tersebut mengeluarkan beberapa serpihan logam kecil bagai ujung jarum dan memasukkannya di beberapa bagian tubuh Mayang, seperti bibir, alis, leher, dan di bawah perut Mayang. Rasa sakit luar biasa dia rasakan. Bibirnya terkatup rapat-rapat. Sesaat tubuh Mayang serasa dibakar, lalu perlahan merasa dingin yang amat sangat ketika benda-benda tersebut mulai masuk. Perempuan tua itu lalu membaringkan tubuh Mayang dan segera memandikan Mayang dengan bunga dan uwangian, layaknya memandikan seorang jenazah, membuat Mayang merasa bugar kembali. Mayang duduk dan mengenakan satu persatu pakaiannya. Harapannya melambung tinggi dan merasa bahwa usahanya pasti akan berhasil. Ingat Mayang, sudah menjadi kewajibanmu. Selain melakukan ritual mandi kembang dan syarat lainnya adalah menuruti kehendak Buto Ijo menggaulimu. Jangan satupun syarat dan juga pantangan kamu abaikan, atau kamu akan merasakan akibatnya, pesan perempuan itu. Mayang segera bergegas pulang dan berpesan pada sang pembantu untuk menutupi rahasia yang baru saja dilihatnya. Beberapa malam kemudian di tempat berbeda, Yuli memainkan ponsel milik Damar yang telah tertidur pulas, membuka satu persatu galeri dan rekaman panggilan. Tak lupa juga media sosial yang biasa dia gunakan. Sebuah akun dalam daftar pertemanan Damar sedikit membuatnya penasaran. Bahkan pesan mesra pun dibacanya dari sosok perempuan bernama Mayang. Yuli kini yakin bahwa prasangkanya telah mendekati kenyataan, dan Yuli harus bersiap jika hal buruk terjadi pada keluarganya. Dengan mantap Yuli merasa tertantang untuk melindungi masa depannya dengan Damar, suami tercinta.
Sesosok jasad perempuan terbujur kaku. Air bercampur kembang setaman mengguyur pelan di atasnya. Seorang perempuan setengah baya dengan sabar memandikan jenazah itu, meski para pelayat hilir mudik sembari menutup hidung mereka. Aroma anyir terpancar, membuat mereka yang ingin mendekat mengurungkan niatnya. Setelah dimandikan, jenazah menuju tahap selanjutnya untuk dikafani. Sebuah keanehan terjadi ketika kain kafan yang telah diikatkan dengan simpul itu berulang kali tersingkap dan menampakkan aurat serta bagian tubuh lain dari si mayit. Aroma busuk kembali tersebar. Meski baru saja meninggal, mayat tersebut seolah sudah membusuk beberapa hari yang lalu. Terlihat dari tubuh yang membengkak dan juga lalat-lalat yang tak sabar untuk hinggap di atasnya. Pemandi jenazah merasa heran, tampak kecemasan di raut wajahnya. Tapi dia hanya memendam apa yang dia ketahui tentang semua aib yang terpancar dari setiap inci tubuh si mayit. Perempuan pemandi jenazah tersebut meminta beberapa anggota keluarga berkumpul agar waktu tidak semakin banyak yang terbuang. Sebuah kesepakatan yang tak wajar diambil, yaitu memakamkan jenazah tanpa kain kafan dan hanya menutup sebisanya saja sebelum kondisi jenazah makin memburuk. Hal itu diperparah dengan penolakan dari warga sekitar agar jenazah tersebut tak dimakamkan di wilayah mereka. Akhirnya dengan berbesar hati pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah tersebut di wilayah lain yang berjarak puluhan kilometer dari tempat asal si mayit. Itu pun dengan negosiasi yang alot. Sebuah kuburan yang masih baru dengan taburan bunga di atasnya, dengan rimbunan pohon, bambu, dan kamboja mengelilingi tempat itu. Lolongan anjing terdengar pilu dibarengi desiran angin, membuat dahan pada ranting sebagian terbang berjatuhan ke bumi. Tanah pekuburan bergerak pelan. Sesuatu seolah ingin keluar dari dalam, menyeruak dan menuntaskan sebuah urusan yang tertunda. Sebuah tangan dengan kuku panjang menghitam muncul dari dalam bumi, disusul anggota tubuh lain yang mulai memperlihatkan wujud utuh sebagai sosok perempuan yang merangkak bangkit keluar dari kuburnya. Rambut perempuan itu berkibar diterpa angin malam, terbangun di tempat yang asing. Sesosok perempuan dengan wajah menyeringai berdiri menatap sekeliling. Tubuh yang sebagian sudah rusak itu kini terbang entah kemana. Hanya berjarak sekitar 600 meter dari kuburan, ada sebuah pos kampling pojok kampung yang tenang. Beberapa pemuda asik berjaga sambil bersenda gurau. Dinginnya malam dengan angin semilir tak menyurutkan semangat mereka untuk menjaga kondisi kampung agar senantiasa aman. "Lan, kamu tahu makam baru yang di sono no?" ucapnya sambil menunjuk ke arah pemakaman. "Lah, emang kenapa, Mir?" "Kabarnya itu makam orang kota yang jasadnya ditolak warga." Ruslan berbalik tanya. Amir hanya diam. Tangan kirinya memainkan senter dan menyorotkan ke penjuru tempat di sekitar pos kampling. Sedangkan tangan kanannya terlihat menahan bekas gorengan yang baru dikunyah sebagian. Amir menghela nafas panjang lalu menyeruput kopi di sampingnya yang mulai dingin. Kuburan itu dengar-dengar milik seorang perempuan bernama Mayang. Perempuan dari kota yang jasadnya ditolak warga karena semasa hidupnya almarhum suka berbuat hal yang dianggap tak pantas di masyarakat, Lan. Aku tak habis pikir kenapa Pak Lurah memberi izin, padahal kan itu bukan warga kampung kita ya. Lanjut Amir perlahan. Ruslan dan Amir kembali melanjutkan pembicaraan sambil menunggu Jamal dan Hamid yang sedang berpatroli. Beberapa saat kemudian dari ujung jalan menuju pos, tampak Jamal dan Hamid berlari tunggang langgang, seperti dikejar sesuatu. Sesekali menengok ke arah belakang, memastikan tak ada yang mengejar mereka. Sesampainya di pos, Jamal dan Hamid langsung menubruk tubuh Amir dengan tersenggal-senggal, mencoba berbicara,
namun tak sepatah kata pun muncul dari mulut Jamal dan Hamid. Tanpa menunggu lama, Jamal dan Hamid menarik tangan Ruslan, lalu mengajaknya berlari bersama mereka tanpa sempat mengajak Amir yang tengah duduk menikmati gorengan. Amir menatap heran pada tingkah laku teman-temannya itu, lalu ia tertawa lepas. Entah hal lucu apa yang membuat Amir tertawa, dan akhirnya dia menyadari bahwa kini di pos gambling itu hanya dia seorang diri. Terdengar langkah kaki seperti diseret dari balik semak-semak di belakang Amir. Diikuti suara tangis pilu penuh ratapan, terdengar samar. Amir yang segera memperhatikan sekelilingnya dan mencari sumber suara itu berasal. Tak jauh dari pos gambling, tepatnya di sebuah pohon yang tumbang, duduk membelakangi Amir seorang perempuan berambut panjang sedang menangis terseduh. "Mbak, kamu siapa? Dan kenapa tengah malam begini kok nangis?" Amir bertanya pada sosok perempuan itu. Bulu kuduk Amir berdiri. Meski sedikit takut, Amir tetap mencoba menenangkan diri. Siapa tahu perempuan itu benar-benar orang yang butuh bantuan. Seketika kepala wanita itu menoleh ke belakang. Tanpa memutar badannya bagi burung hantu. Terlihat jelas oleh Amir sebuah bola mata yang nyaris terlepas dari rongga matanya. Mulut sobek, menganga, serta aroma busuk menyengat pun tercium oleh Amir. Seketika Amir ketakutan bukan main. Tanpa pikir panjang, dia segera berlari sekencang-kencangnya menyusul Ruslan, Hamid dan Jamal yang sudah dari tadi meninggalkan Amir sendirian. Baru beberapa detik berlari, meninggalkan sesosok arwah bernama Mayang. Amir justru kembali ke tempat makhluk itu berada. "Maaf mbak, sendal saya ketinggal," ucap Amir sambil memunguti sepasang sendal jepit yang tertinggal tadi, dan langsung berlari sambil berteriak histeris seperti bocah yang baru saja dicitak emaknya. Yuli selesai mempersiapkan sarapan. Damar menuju kamar mandi dan meletakkan ponsel di dekat pintu kamar mandi. Ponsel bergetar, tampak sebuah panggilan masuk ke ponsel tersebut. Ponsel bergetar berkali-kali hingga membuat posisi ponsel nyaris jatuh, membuat Yuli segera meraih ponsel tersebut. Yuli tertegun, sebuah panggilan dari wanita cantik di ponsel milik suaminya. Beberapa chat sempat dibacanya dengan perasaan resah. Damar keluar dari kamar mandi dan melihat Yuli memegang ponsel miliknya. Dengan cekatan Damar merampas ponsel tersebut. "Hei, jangan lancang mencampuri urusan apapun itu yang ada dalam ponsel. Kamu gak berhak menyentuhnya, paham?" bentak Damar. Yuli kaget mendengar suara keras dari sang suami. Dia mencoba membela diri dan menerangkan bahwa ponsel Damar nyaris terjatuh. Damar tak menghiraukan ucapan Yuli, malah kemarahannya semakin menjadi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi lembutnya, disusul suara pintu terbanting keras menutup pertengkaran itu. Entah itu yang keberapa kalinya Damar berkelakuan kasar belakangan ini. Diraba pipinya yang memerah akibat tamparan. Yuli seolah merasa tak berguna dalam kehidupan Damar. "Oh, jadi kamu istri Damar? Dia cerita banyak tentangmu, yang manja, cengeng, dan gak bisa ngurus suami. Pantas saja Damar berpaling dan mempertahankan dirimu hanya berbelas kasihan padamu karena kamu penyakitan." Inbox seseorang di Facebook Yuli. Ucapan itu bagi petir yang menyambar. Hatinya panas dan perih, bahkan lebih perih dari sayatan sembilu. Tangisannya pecah di dalam kamar, hingga air matanya seolah kering, menyisakan kelopak mata yang bengkak merah. Lambat laun Mayang mulai mengusiknya terang-terangan. Yuli merasa frustasi dengan apa yang menimpanya.
Mayang bahkan benar-benar mulai terang-terangan mengancam dirinya. Langkahnya gontai dan merasa tak berguna, membuat Yuli pergi meninggalkan rumah tanpa arah dan tujuan, berkendara jauh hingga tiba di sebuah bukit. Yuli berdiri di atas sebuah batu berpegangan pada ranting pepohonan, menyaksikan jurang terjal di bawahnya. Matanya memejam, membayangkan semua kejadian buruk mahligai pernikahannya bersama Damar. Air mata berderai membasahi pipi, mulutnya terkunci, menahan getir hati yang terkoyak. Saatnya dia mengakhiri semua derita. Dengan mata terpejam, Yuli segera meloncat ke arah jurang. Matanya masih belum terbuka, telinganya mampu mendengar derap kaki beserta lonceng pada gelang kaki bagai kumpulan orang yang sedang menari. Yuli membuka mata ketika sesuatu terasa sejuk menempel di kening, lengan dan punggungnya. Belayan lembut sebuah pijitan jemari yang terampil membuatnya nyaman hingga tubuhnya menjadi sedikit bugar. Istirahatlah, jangan paksakan dirimu dahulu untuk bangkit. Suara lembut terdengar olehnya. Pandangannya masih kabur. Samar-samar dia melihat seorang perempuan tua duduk di sampingnya. Perempuan itu dengan cekatan membalur tubuh Yuli dengan berbagai ramuan dari tumbuhan. Yuli duduk bersandar pada dipan, melihat kejauhan beberapa gadis remaja asik berlatih menari di sebuah halaman. "Aku di mana dan kenapa ibu menyelamatkan saya?" ucap Yuli pada sosok perempuan tua yang berlaku lemah lembut merawat dirinya. "Panggil saja aku Nyi Sulasi, nak," ucap perempuan itu dengan tersenyum. Raut wajah itu mampu membuat Yuli merasa tenang. "Apakah ibu adalah Nyi Sulasi dari padepokan Marsudi Lestari itu?" tanya Yuli meyakinkan diri. Mendengar sebuah nama yang sangat legendaris diceritakan dari mulut ke mulut oleh beberapa generasi sebelumnya membuat Yuli begitu terpukau. Dari sang ayah, Yuli sering mendengar tentang kisah perempuan tangguh yang mengabdikan diri pada dunia seni. Namun tak banyak yang tahu bahwa Nyi Sulasi benar-benar ada. Sosok karismatik dan guru yang memberi teladan tentang jalan kehidupan sesuai falsafah Jawa. Yuli tersungkur di sebuah dahan di tepi jurang dan diselamatkan Nyi Sulasi saat mencoba bunuh diri, lalu dirawat bagi anak sendiri. Nyi Sulasi di masa tuanya tetap aktif mengajar menari anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Selain pandai meramu berbagai obat-obatan dari bahan alami, seperti yang diwariskan para leluhur turun-temurun, Yuli diajarkan menari dan memahami setiap filosofi gerakan agar hatinya tetap sabar, lemah lembut dan kuat. Nyi Sulasi pula yang memberi semangat pada Yuli agar terus hidup dan menata kembali dirinya. Ego, hasrat, dan sikap penghambaan penuh sebagai makhluk Tuhan yang sekedar menjalankan takdir. Malam itu Yuli berbaring di sebuah tempat tidur dari bambu milik Nyi Sulasi. Meski hanya beralaskan tikar pandan, namun suasana hatinya begitu tenang dan damai. Malam semakin larut dan Yuli tertidur. Di tengah tidurnya Yuli merasa sesuatu yang berat menindih dan mencekik lehernya. Pandangan Yuli dengan jelas menatap sosok makhluk berwajah bagi lembu besar berbadan kekar, bertanduk dan memiliki lidah bagi ular berbisa. Yuli mencoba berontak, tapi makhluk itu lebih kuat dari dirinya. Seberkas sinar berwarna perak bercampur kuning keemasan menyeruak masuk ke dinding kamar. Cahayanya yang berpijar mampu membuat makhluk itu berteriak hebat, seolah bagai terbakar lalu hilang menjadi gumpalan asap tebal. Yuli bangun dan merasakan sakit di sekujur tubuh. Cengkeraman makhluk itu ternyata bukan mimpi. Dia masih membayangkan makhluk mengerikan tersebut. Yuli memandang sebuah pajangan di dinding
dalam sebuah bingkai berupa tusuk konde berukir bunga. Rasa penasaran muncul tentang kekuatan aneh yang menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya, menemui Nyi Sulasih, bertanya terkait kejadian yang dia alami semalam, juga tentang benda mirip tusuk konde berukir bunga itu. Nyi Sulasih menghela nafas panjang, memandang jauh menerawang, matanya berkaca-kaca. Makhluk itu adalah peliharaan Betara Durga, seorang dewi dari kisah pewayangan yang menguasai ganda mayit, alam jin dan gendruwo, serta makhluk gaib lainnya. Biasanya makhluk itu digunakan untuk santet dan guna-guna. Dia berhenti bicara, lalu bangkit mengambil sebuah benda mirip tusuk konde yang tersebut. Mengusap benda itu dengan kain lembut serta meminyakinya, lalu membungkusnya pada sebuah wadah kain berwarna putih. Benda ini adalah milik Seruni, kakak angkat sekaligus sahabatku. Ambillah ini, mungkin benda ini akan cocok denganmu. Nyi Sulasih membuka jemari Yuli sambil meletakkan bungkusan berisi tusuk konde penari milik Seruni. Yuli hanya diam, ia tak paham apa yang diucapkan Nyi Sulasih. Digenggamnya benda itu, lalu disimpannya dalam saku bajunya. Sebuah energi terasa seperti merasuk ke dalam tubuhnya, membuat Yuli merasa benar-benar bugar. Memar di bahu dan bagian tubuh lainnya pun berangsur hilang tanpa bekas. Hari itu hari terakhir Yuli berada di kediaman Nyi Sulasih. Dia berpamitan untuk pulang dan menyelesaikan prahara rumah tangganya bersama Damar. Yuli memasuki pintu gerbang rumahnya. Terlihat rumah itu begitu kotor dan berantakan. Gelas-gelas bekas kopi dan bekas abu rokok bertebaran di sana-sini. Yuli mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Lalu melanjutkan memeriksa ruangan lain. Hingga tiba di kamar tidur utama, dia melihat suaminya yang duduk bersandar di dinding. Pandangan Damar tampak kosong, wajahnya pucat dan beberapa bekas luka terkikis di tubuh suaminya itu. "Yul, kamukah itu?" Suara Damar parau menyapa Yuli. Dia mencoba bangkit namun terjatuh. Lalu Yuli memapahnya berdiri. Damar tiba-tiba memeluk tubuh istrinya dengan haru. Terdengar isak tangis bagi bocah yang ditinggal ibunya. Damar memeluk erat seakan tak ingin melepaskan Yuli, meski kemudian Damar terjatuh dan pingsan dalam pelukan sang istri. Beberapa saat kemudian Yuli membaringkan tubuh Damar yang terkulai lemas, mengusap dengan beberapa reramuan dedaunan seperti yang dilakukan Nyi Sulasih padanya kala itu. Lalu menyuapi makanan pada sang suami dengan penuh kasih sayang, serta membiarkan sang suami tertidur lelap di pangkuannya. Tak ada rasa dendam Yuli pada Damar. Kali ini dia merasakan sesuatu yang hebat telah terjadi pada Damar selama Yuli meninggalkan suaminya. Suradira Jayaningrat, lembur dening pangestu. Artinya segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Mengalahkan orang lain itu penting, tapi lebih penting mengalahkan ego sendiri. Ucapan Nyi Sulasih masih terngiang di telinga Yuli. Hal itulah yang membuat Yuli akhirnya pulang untuk introspeksi diri dan mengurai kusut permasalahan hidupnya. Segala dendam dan benci dibuang jauh dan hanya menyisakan ruang kosong di hati Yuli agar mampu memulai sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Damar seolah lumpuh semua pasca indranya tak berfungsi normal. Rupanya Mayang tak main-main dengan pelet ilmu hitamnya, benar-benar membuat Damar bertekuk lutut. Malam itu Yuli usai merawat Damar yang tak berdaya dan membaringkannya di tempat tidur sambil menunggu dokter datang untuk memeriksa. Namun keadaan makin memburuk. Malam itu Damar muntah darah disertai serpihan logam. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan beberapa bekas seperti cakaran menyayat kulitnya.
Dokter datang memeriksa kondisi Damar dengan keadaan bingung, dan untuk membantu Damar agar tetap sadar, berbagai peralatan medis dipasang di tubuh seperti infus dan tabung oksigen. Yuli tertunduk, wajahnya memerah dan jemarinya menggenggam erat. Matanya menyorot tajam penuh dendam. Yuli bangkit dari duduknya dan membiarkan Damar dalam perawatan dokter. Malam itu angin serasa berhenti bertiup dan waktu seakan berhenti berputar. Sebuah energi dahsyat dia rasakan dan seolah tak membuatnya nyaman. Sebuah energi penuh kelicikan, ambisi dan angkara murka dari sosok Mayang yang tak ingin kehidupan rumah tangga Yuli berjalan normal. Selama kepergian Yuli, ternyata sesuatu terjadi dalam hubungan Mayang dan Damar. Namun kenyataannya, Mayang tak puas sampai di situ dan ingin mencelakakan keluarga Yuli. Damar tak lagi setampan dulu, wajahnya kusut dan pikirannya semrawut. Damar tak ubahnya bagi mayat hidup, sementara tubuhnya yang lemah dan terus sakit-sakitan membuat Yuli juga tersiksa. Malam itu seperti biasa, Yuli merawat Damar. Dipandangi foto mereka yang terpajang di dinding kamar, sembari mengenang semua kenangan manis sewaktu dulu. Hingga ketika malam telah larut, Yuli pun tertidur di kursi ruang samping tak jauh dari kamarnya. Sebuah belayan hangat menyentuh tangan Yuli yang sedang tertidur hingga membuatnya terbangun. Yuli melihat Damar berada di sampingnya. Wajah Damar terlihat cerah dengan senyum yang indah membelai rambut Yuli dengan lembut. Yuli bangkit dan memeluk Damar, namun pelukan itu bagai memeluk sesuatu yang kosong. Ketika bayangan Damar seolah memudar dan menghilang. Dari ruang samping terdengar sesuatu seperti terjatuh. Yuli segera menuju kamar tempat Damar terbaring dan mendapati tubuh suaminya yang dingin. Tak ada denyut nadi dan detak jantung. Mata Damar terpejam, namun senyum seolah melekat erat di bibir Damar. Yuli menjerit sejadi-jadinya, memeluk tubuh Damar yang telah tak bernyawa. Air mata tumpah tak tertahankan lagi, dan terlihat sosok Ayu yang tegar itu kini lunglai tak berbahasa. Kematian Damar menyisakan luka mendalam bagi Yuli. Hidupnya terus berjalan dan menatap masa depan yang tak tahu harus dimulai dari apa. Karena separuh nyawa Yuli seolah pergi bersama kematian suaminya. Rasa bersalah selalu membayangi Yuli yang kala itu pergi meninggalkan Damar. Mungkin saja kala itu Damar sedang berjuang melawan pengaruh hebat dari Mayang. Tak ada yang tahu karena baginya semua kesalahan Damar tak sedikit pun membekas di hati Yuli. Urusannya dengan Mayang sudah dilupakan. Dia hapus semua dendam dan luka hatinya dan lebih mengintrospeksi diri agar bangkit dari kesalahan. Lantunan doa bagian nafas bagi Yuli menemani setiap langkah dan harinya. Karena bagi Yuli, Damar selalu hidup dalam sanubari, meskipun jasad Damar telah terkubur dalam pusara abadi. Tidak demikian dengan Mayang. Sosok perempuan licik dan haus akan ambisi ternyata tak puas dengan kematian Damar. Rasa benci dan iri itulah yang membuat Mayang lemah dan tersiksa. Hingga mau tak mau, Yuli pun harus dibinasakan. Malam itu di rumah mewahnya, Mayang duduk bersemedi dengan mulut komat kamit di sebuah tikar bambu, bertabur bunga 7 rupa dan aroma dupa mewangi. Dua sosok makhluk gaib hadir menemui panggilan Mayang. Sosok menyeramkan yang dikenal dengan Buto Ijo dan Dewi Sanca merupakan perempuan berwujud setengah ular, berkompromi untuk menuntaskan dendam Mayang. Sosok itu kemudian berubah menjadi asap pekat lalu lenyap dari pandangan Mayang. Malam yang kelam bagi Yuli yang masih dilanda duka. Dia duduk bersandar pada teras tempat biasa dia habiskan waktu untuk ngobrol dengan suaminya. Tiba-tiba tangan Yuli seolah ditarik kencang, lalu tubuhnya dilemparkan sekuat tenaga oleh sesuatu yang tak terlihat.
Dewi Sanca mencekik leher Yuli dengan kuat. Sedangkan Buto Ijo itu telah siap memangsa Yuli menjadi korban berikutnya. Angin kencang yang datang dari arah lain seolah menerjang Dewi Sanca dan Buto Ijo hingga terpental. Sebuah cahaya emas keperakan begitu terang benderang menyinari tempat itu. Hingga ketika cahaya itu hilang, muncul sosok gadis belia berbaju serba hijau. Berselendang coklat juga seekor harimau besar berwarna putih. Yuli begitu ketakutan, namun sosok perempuan cantik yang kecantikannya belum pernah dia lihat sebelumnya, ini di hadapannya seolah melindungi Yuli dari maksud jahat Dewi Sanca dan Buto Ijo. Perkelahian sengit terjadi antara dua kelompok makhluk gaib, hingga pada akhirnya Buto Ijo dan Dewi Sanca meronta, meregang siksa bagi terbakar bara api neraka. Yuli yang masih terduduk menyaksikan hal aneh tersebut. Sosok harimau putih itu menjelma menjadi pria tampan dan berbadan kekar. Juga perempuan cantik bagi penari itu memapah tubuh Yuli untuk bangkit. Yuli masih kebingungan. Belum cukup sampai di situ, kedua sosok gaib tersebut seketika menjelma menjadi sebuah kilatan cahaya dan melayang menuju sebuah benda kecil menyerupai tusuk konde penari. Yuli kini seolah teringat dengan cerita Nyi Sulasi bahwa sosok perempuan cantik itu adalah Seruni dan harimau putih itu adalah jelmaan Danang Reksa. Dua orang yang pernah hidup di masa lampau bersamaan dengan sosok Nyi Sulasi, seorang guru tari di kaki bukit. Sejak saat itu Mayang akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Usai semua susuk dikeluarkan. Dan sedangkan Yuli, ia melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.